Halo Sobat Traper, gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Oke, jumpa lagi dengan Ane nih di konten MV9977 ya di channel ini. Bersama Ane Rian sebagai hostnya. Oke Sobat Traper, kali ini di siang hari ini, hari Minggu ya. Sabtu apa Minggu nih? Minggu, iya benar. Ini Ane lagi rehat nih, gitu ya, ngopi santai. Terus ada hal yang pengen Ane sampaikan gitu melalui konten ini ya, sebagai media informasi dan media edukasi untuk kalian travel. Nah, yang mau Ane bahas adalah nanti sering tuh dengar kebudakan ojol, jangan mau dibudakin jadi ojol. Nah, sebenarnya gimana sih Bang supaya kita yang berprofesi di driver online ini atau ojol supaya nggak ngerasa dibudakin? Karena pemikiran orang nggak sama ya, berbeda-beda gitu. Ada yang memang udah stuck di ojol gitu, mungkin karena faktor usia atau faktor kemampuan atau faktor intelijensia. Jadi jangan menganggap semuanya global. Ojol itu harus A, B, C, D, E. Ojol itu begini begitu. Karena mungkin keterpaksaan, jadi harus menekuni rutinitas tersebut. Seperti Ane contohnya. Jadi gimana itu supaya kita nggak merasa dibudakin dan kita juga nggak merasa fine aja menjalankan pekerjaan ini. Nah, simak video sampai habis ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Kita bahas, kita bedah gimana supaya stigma tersebut bisa kita antisipasi. Oke Sobat Traper, Ane mau ngopi dulu, nanti kita lanjut. Oke Sobat Traper, langsung aja kita bedah. Pastinya ente nggak asing tuh dengan kata-kata jangan mau jadi dibudakin aplikasi, jangan mau jadi budak ojol itu perbudakan dan yang lain-lain. Intinya itu ada kata slave ya, budak gitu ya. Nah sebenarnya Anda nggak mengiyakan dan juga nggak mengenggakkan gitu. Kalau kita punya mindset yang benar, bisa jadi ente itu setuju dengan pendapat itu, bisa jadi ente nggak setuju dengan pendapat itu. Kalau Ane adalah orang yang menerapkan pola kerja itu sesuai standar yang normal-normal aja. Jadi nanti kita nggak kebebani dengan standar yang stigma yang tadi disebutkan loh, perbudakan ojol atau disebut kita dibudakin aplikasi. Nah, jadi adalah tergantung perspektif dan cara kerja masing-masing driver ojol ini gitu. Tapi saya sampaikan seperti ini, saya nggak mengiyakan juga nggak menggakkan gitu. Kalau kata-kata itu pantas atau tidak. Tapi kita sebagai driver harus antisipasi supaya ente nggak merasa dibudakin dengan profesi yang suka nggak suka atau nggak tahu entah kapan kita harus jalani karena merasa butuh ya untuk menjalani kehidupan. Nah, solusi yang pertama ya teman-teman, kita harus menerapkan schedule kerja yang benar. Pada umumnya di seluruh dunia atau profesi manapun kerja itu 8 jam. Nah ini mulai tentukan nih waktu on beat mana aja yang nanti globalnya waktu ente on, waktu durasi aplikasi itu 8 jam. Biar dapatnya 8 jam itu maksimal. Nah ente itu mesti tahu kapan harus turun, di jam berapa harus turun, dan kapan harus berhenti. Ini penting karena standar seluruh dunia itu kerja itu 8 jam, istirahat 1 jam. Itu memanusiakan manusia gitu. Nah, kenapa sering disebut perbudakan ojol? Ojol itu dibudakin aplikasi ya karena tadi nggak ada mindset awal dari driver itu menentukan jam kerjanya. Oke, itu yang pertama ya. Pertama itu kerja itu harus 8 jam. Oke lah, 10 jam 9 jam itu masih normal, hitung aja lembur gitu kan. Nah, kenapa harus kerja 8 jam, 10 jam atau 9 jam? Karena nih teman-teman, kita itu bukan hanya hidup ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup aja, tapi ada salah satu bentuk psikis yang perlu kita penuhi, interaksi dengan keluarga dan interaksi dengan sosial lingkungan.
Jadi jangan ente dari pagi ketemu pagi di jalanan terus ojol terus mulailah timbul stigma anggapan diri kalau ente dibudakin. Padahal mindset kerja, cara kerjanya nih yang perlu dibenarkan. Oke, timbul pertanyaan, bang, gua kalau 8 jam atau nggak lebih dari 8 jam gua nggak dapet duit, bang. Tadi di awal udah Ane pernah bilang, di awal yang tadi, tentukan jam on beat yang benar-benar masif orderan, yang pasti-pasti aja. Misalkan contoh di live on beat saya itu kan dari jam sekian sampai jam sekian, totalnya berapa jam, ditambah nanti Ane lanjut lagi berapa jam kemudian, dapatlah hasil ya kan. Hasilnya ternyata nggak yang sesuai diharapkan, bang. 300.000, 400.000 itu udah pernah Ane jelasin di video ini ya. Nih, udah pernah Ane jelasin tuh di video yang itu, teman-teman. Jadi maksud saya ini adalah kita mengejar hal yang jangan terlalu tinggi ekspektasinya, demi kesehatan, demi juga kelancaran bersosial dan juga memenuhi kebutuhan hidup. Ente harus mulai terapkan hal itu biar nanti nggak timbul stigma negatif ente merasa dibudakin tapi masih butuh. Karena tadi ya faktor, balik lagi tadi faktor yang Ane sebutin di awal, entah keterpaksaan, entah memang udah nggak ada jalan lain kecuali jadi ojol, entah ada faktor lain yang mungkin harus menjalani profesi ini sepanjang hidupnya. Jadi balik lagi, banyak konten kreator yang ojol itu harus jadi part time aja, nggak usah jadi kerjaan utama. Ojol itu nggak bisa diandelin dalam ini, nggak bisa dipandang sudut sebelah mata atau sudut secara satu perspektif aja. Karena masing-masing driver, masing-masing individu, masing-masing warga negara itu ada kesulitan atau ada hal yang nggak sama mereka yang ngomong. Entah keterbatasan intelijensia, entah keterbatasan edukasional, atau entah keterbatasan intelektualitas, dan yang cocoknya hanya ojol. Jadi begitu ya. Di sesi pertama ini nih Anda sampaikan, ente mulai atur durasi nariknya, jangan sampai nimbul perspektif gue udah dibudakin deh, udah kerja dari pagi sampai malam hasilnya segini-segini aja. Nah itu mindset yang perlu dibenerin. Anda ingetin, kerja standar di seluruh dunia itu 8 jam ditambah istirahat 1 jam. Itu mengacu pada format informal ya. Biar kenapa? Biar memanusiakan manusia dan bisa ada interaksi sosial di luar kita mencari kebutuhan hidup. Oke, selanjutnya ada yang mau bahas, mungkin ada beberapa poin lagi setelah berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, yang belum subscribe, yang belum like, terus yang belum berlangganan. Nanti konten seperti ini kedepannya ada bakalan untuk yang berlangganan aja, dan yang nggak berlangganan dibagi cuplikan aja seperti biasa. Oke, yang mana-mana stay tune di channel. Sobat Lebar, kita lanjutin pembahasannya tentang mengenai istilah yang disebut perbudakan ojol. Nah, ini poin yang kedua ya, supaya kita itu yang fokus di ojol, yang mengandalkan ojol doang, ojol apapun, dan bisa menepis skeptis atau stigma yang menganggap dirinya diperbudakin oleh aplikasi. Jadi gini, yang berikutnya yang mau saya sampaikan adalah kita tahu nih teman-teman, kita itu bekerja berdasarkan orderan ya, artinya ada permintaan. Nah, dalam arti kata kita itu nggak pasti kerjanya. Balik lagi kan tadi ada yang bilang tuh, ada yang nanya mungkin 8 jam 10 jam tuh dapat apaan, bang? Gimana caranya? Nah, yang perlu dilakukan adalah satu, kita berinteraksi sosial nih, entah dengan driver lain, entah nonton tutorial atau dengan saling belajar dengan driver terdekat ya, mengenai gimana spot yang narik, cara yang narik, dan memaksimalkan potensi biar dapat orderan dengan waktu 8 jam itu. Nah, yang kedua adalah kita harus ada acuan nih teman-teman. Udah pernah saya bilang, kalian itu keluar ngojek itu harus ada acuannya berapa yang harus dikejar. Jangan tiba-tiba barbar, gua harus dapat 400, gua harus dapat 300, itu dasar hitungannya dari mana?
Nah, saya menganjurkan pada video-video sebelumnya itu UMR aja dibagi durasi 1 bulan kalian narik. Misalkan mau full 30 ya bagi aja UMR daerah kalian dibagi 30. Nah, itu hasil yang kita kejar selama 8 jam kotor ya. Contoh di Jakarta ini kan udah 5, sekian dibagi 30 timbullah angka 170 180 kotor ya. Itulah yang saya kejar pertama itu kalau menurut saya. Jadi dalam durasi 8 jam saya harus cari 180 atau 170, saya challenge 200.000 yang harus saya dapatkan dalam waktu 8 jam. Karena balik lagi kita harus ada tujuan yang pasti gitu. Jangan sampai kalian gua harus dapat 300 400 nggak ada dasar hitungannya, ternyata nggak sesuai ekspektasi, jadinya nanti malah yang timbul tadi gue dibudakin ojol lah, gue nggak dapet hasil maksimal dan bagaimana lah, timbulnya apa, mentalitas diri jadinya nggak bagus gitu, nggak mau narik lagi. Jadi itu teman-teman ya, acuannya UMR dulu, poin berapa yang harus dikejar dalam perharinya, dan itu kita usahakan dalam waktu 8 jam dan 9 jam. Terus yang ketiga, udah tahu nih kerja durasi 8 jam 10 jam, kalian kontrol kos biaya operasional selama narik, kurang-kurangin deh tuh. Udah tahu pendapatan segitu-segitu aja, udah tahu pendapatan segini, tapi kalian loyal, maksudnya bukan loyal ya, maksudnya barbar keluarin kos, gampang banget keluarin duit selama durasi on beat gitu. Dan pas pulang tadi gue rasanya dapat banyak, kenapa dapetnya segini ya, ternyata kosnya itu nggak di breakdown, nggak dilihat gitu, bensin berapa, ini berapa, ngerokok berapa, makan berapa. Nah, kalau hasilnya belum maksimal, jangan barbar dulu keluar kos gitu, usahakan biar dapat hasil yang bagus dulu. Nah, yang berikutnya teman-teman, kalian lupa nih, terlalu terfokus kepada hasil yang besar, tapi lupa yang namanya margin. Maksudnya gini, kalian tuh terfokusnya 300.000, 200.000, terus tiba-tiba dapat 100.000 atau 120. Aduh, kecil banget gue dapat. Nah, kalian lupa dengan hasil yang 120 atau 130 atau 150. Tapi kalau margin kalian bagus, ya itu kita bisa hidup. Contoh kalian dapat 130, dikurangin biaya narik hanya 40.000 atau 50.000, 70.000. Artinya kalian masih punya 70 ribuan kan? Atau masih punya 100 ribuan kan kalau nyampe 200. Nah, itu yang disebut margin. Selisihnya itu kita harus yang bisa menopang kehidupan. Apalagi kalau kalian bisa menyiasati bensin masih yang sisa kemarin, kayak saya sering menarik kan di on beat, terus rokok masih disisain yang rokok kemarin karena situasinya mungkin udah berbeda. Jadi kita harus mengakali marginnya yang bagus. Margin bagus itu adalah 30% atau 50% dari omset orderan. Misalnya kalian dapat 150, margin yang bagus itu kalian selisihnya 80.000 sampai 100.000, itu bagus gitu. Artinya ada pengeluaran yang minimal dari pemasukan. Jadi jangan terlalu fokus sama aku udah cuma dapat 135. Tapi ternyata pas di hari on beat itu kalian cuma keluar 40.000, artinya kan dapat 90.000 kan, itu margin yang bagus menurut saya. Jadi yang kalian lupa adalah terlalu terfokus pada angka yang besar tapi lupa margin. Balik lagi nih, kalau kalian bisa dapat 300.000 atau 400.000 tapi marginnya tipis, pengeluarannya besar gitu, ya tetap aja ya kalian ngeluh juga. Jadi lebih baik kita kejar omset yang pasti-pasti aja, yang normal-normal aja, dan kita challenge ke angka yang mungkin kita bisa kejar tapi dengan margin yang bagus. Oke sobat trapper, kurang lebih itu aja deh. Jadi kalau menurut aneh ada istilah dibudakin ojol, dibudakin aplikator, itu sah-sah aja. Tapi kalau kita pandai dan kita bisa mengantisipasi dengan pola pikir kerja kalian, kemungkinan sih ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau saya nggak anggap saya dibudakin ojol, karena saya kerja 8 jam maksimal 10 jam, terus hasil yang saya kerja juga saya nggak neko-neko nyari 150 sampai 200.000, karena
mana itu saya bisa itu dengan catatan saya mendapat margin yang bagus dan dengan durasi yang singkat, dan saya bisa mencurahkan sebagai manusia layaknya, memantau memantau pertumbuhan anak saya, berinteraksi dengan tetangga tanpa harus sepenuhnya di jalanan dari duit doang, biar gak timbul stigma negatif. Dan seperti manusia pada umumnya bekerja 8 jam, libur 1 hari atau 2 hari, atau kalian ojol nggak libur ya nggak apa-apa, tapi yang penting bisa memanage jam kerja, memanage target, dan memanage waktu untuk keluarga juga. Oke Sobat Traveler, kurang lebih itu aja ya, semoga bermanfaat deh. Yang Ane sampaikan, kalau berbeda pendapat dengan Ane boleh, tapi sampaikan dengan pesan yang bagus, dengan kata-kata yang bagus. Ingat, ini YouTube ya, bukan aplikasi sebelah yang intelijensia atau intelektualitasnya dalam berkomentar itu malu-maluin. Oke, salam driver semuanya, tetap waspada dan selalu hati-hati. Jangan lupa berlangganan, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa like. Kalau videonya bermanfaat, sebarkan aja. Salam driver semuanya. Ane pengen lanjut dua video di Oke, salam driver semuanya. Assalamualaikum.